Kemudian nomor 2, penyiapan TPS 13 sampai dengan tanggal 13 Februari, 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi untuk yang poin pertama nomor 1 itu kegiatan nanti sampai kepada kita logistik surat undangan itu nanti teman-teman KPPS apakah dia di tanggal 10 itu nanti kita kumpul di sekretariat atau di sini itu kita bagi pengumuman itu surat itu nanti kita isi sama-sama teman-teman KPPS per TPS sesuai dengan daftar tanda pilih DPT yang ada di TPS masing-masing. Itu nanti ya tanggal itu saya kira bisa dipahami ya. Nah, nomor 2 itu penyiapan TPS tanggal 13 Februari ini 1 hari itu sudah clear TPS. Jadi teman-teman dari pagi kita sudah persiapan semuanya. Untuk penyiapan ini ada dana yang sudah siapkan. Jadi itu nanti ada harum, kemudian kursi, meja, kita terpaksa kita sewa semua itu. Dana kita ada kita sewa. Nah kita sewa untuk meja. Saya pikir sama Bu Ketua kemarin itu kita sewa aja sekalian meja, karena mejanya banyak. Nanti kita lihat baganya itu mejanya banyak. Jadi kita sewa harum, kursi, sama meja sekalian. Kemudian persiapan yang lainnya, saya rasa ada papan tulis itu, papan untuk kita nulis nanti hasil penghitungan suara itu kita buat. Nanti kita beli triplek, kayunya, kasalnya kita beli. Pada hari itu juga sudah harus kita selesaikan persiapan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan terus lanjut. Nah ini tadi mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara, penyampaian surat pemberitahuan tadi, kemudian memilih menurut kelengkapan pemungutan suara. Lanjut. Nah ini KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara serta nama TPS dan KPPS surat kerjanya paling lambat tanggal 9 Februari. Ini di luar pengumuman surat pemberitahuan tadi, KPPS teman-teman KPPS bisa melakukan ini dengan cara diumumkan di tempat ibadah masjid bisa pakai pengeras suara, kemudian menempelkan pengumuman di depan papan pengumuman KPU untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari. Ini sudah pemberitahuan. Kemudian apabila pemilu sudah tepat di jalannya, KPPS dapat menyampaikan formulir kepada keluarganya yang diminta untuk. Nah ini seandainya teman-teman nanti menyampaikan surat pemberitahuan itu tidak berhubungan dengan bersangkutan, jangan dibawa pulang karena ini memang harus disampaikan pada hari itu juga. Bisa keluarganya, yang penting ada tanda tangan penerimanya, gitu. Kalau memang rumahnya kosong, saya rasa kalau rumahnya kosong bisa dititipkan dengan tetangga sebelahnya. Yang penting ada tanda tangan penerimanya itu tadi, itu aja. Apabila sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 pemilih DPT belum menerima formulir C pemberitahuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan kepada KPPS yang lambat tanggal 9 Februari. Tidak alamat atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir C pemberitahuan KPU yang tidak dapat terdistribusi, selanjutnya wajib mengembalikan kepada KPPS. Ini ada formulir pengembalian ya, model DAC pemberitahuan. Ini gunanya nanti untuk pengembalian surat pemberitahuan yang itu tadi yang tak ketemu, yang meninggal dunia atau alamat. Itu harus diisi formulirnya. Formulir diisi sesuai dengan apa yang sudah ditemukan itu, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara perlengkapan yang sudah diterima sampai selama tanggal 13 Februari. Ini perlengkapannya pada tanggal 13
yang berada di luar tempat suara. Ya ini logistik ini biasanya sampai malam bisa. Yang sudah sampai malam logistik ini sudah sampai di PPS, daftar pasangan calon, kalian DPT, kalian DPTB, formulir C, daftar hadir. Daftar hadir ini ada 3. Daftar hadir DPT, DPTB, DPK. Kemudian yang dilakukan suara ada surat suara, tinta, segel, alat tutup pencoblos, sampul kertas, karet, kantong plastik, formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat, alat bantu untuk tunanetra. Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini yang ditempel di TPS. Nah, teman-teman, kalau sistem penempelan ini nanti kita gimana caranya? Nanti kalau kita ya kertas itu terpaksa pagi itu kita tempel, dan di depan TPS itu kan kalau memang dia jangan dibuat berkali-kali kan apa berkali ya. Di antara yang tahu berkali-kali dia menjadi itu pasang itu tempel semua. Yang perlu tidak dibuat dalam ruangan tempat ibadah, ukuran paling kurang 10 meter dan lebar 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi tempat. Harus sudah selesai berapa 1 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. Kita sesuaikan aja dengan bahan ini. Kalau dia nanti itu ini denahnya bisa teman-teman pelajari nanti. Itu ketua KPPS, anggotanya, penempatan ini yang kemarin saya minta kepada teman-teman KPPS untuk mengaturnya, anggota KPPS-nya ini. Jadi ada pintu masuk, pintu keluar, itu ada limasnya yang jaga. Nah ini sebenarnya gitu teman-teman. Walaupun bahannya nggak seperti ini jelas, nggak persis. Maksud saya untuk ini saksi. Walaupun nggak begini pas, yang penting ada tempatnya. Jadi nggak semrawutan. Nah di sini ini ada 2 pencatat ini setelah kemarin Pak nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 ini pencatat kehadiran ini pemilih itu 2 orang ya. KPPS 1 ketua, 2 4. Kemudian yang di sana ada yang tinta ada. Nah, kira-kira begini bagian pemungutan suaranya teman-teman. Bagian tugas anggota KPPS. Jadi pasangan nomor, nama, foto calon, pasangan calon, simbol, gambar, serta politik menggunakan seragam atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak serta pemilu tertentu. Saksi berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dan partai politik atau sebagai DPD dengan ketentuan yang bisa masuk ke TPS adalah cuma 1 orang. Jadi yang hadir sudah berjalan pemungutan suara, dia hadir, jangan ditolak juga. Jadi kita nanti menimbulkan kesan yang gak enak. Bapak saksi dari mana? Oh ini maaf saya terlambat, ambil. Silakan duduk masuk ke TPS. Jadi nanti kita, oh ini nggak bisa lagi. Kan tadi sebelum pemungutan suara sudah menyatakan pada Bapak itu sudah sampai, sudah suara dan mulai. Jangan ambil, duduk, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya Pak, salah satunya masalah saksi. Semuanya saksi ini tidak ada KTP curug, dia warga dari desa lain, itu bisa nggak jadi saksi di situ? Kira-kira seperti itu. Masalahnya itu pernah terjadi waktu itu malah ya itulah. Dari anggota TPS seperti dia. Saksi yang diberi surat tanda ini, yang bawa surat tanda ini, memang dia harus berdomisili di wilayah kerja, itu Pak. Jadi memang harus berdomisili di Solo. Iya, ada tujuannya yang begitu Pak.
saksi. Karena sebenarnya begini, mereka itu mencari saksi juga nggak mungkin dari luar. Saksi orang desa tersebut. Gitu. Masalahnya desa kami dusun kami itu berdampingan dengan Muhammadiyah. Iya, ya. Tapi gini Pak, nanti nggak dari desa Muhammadiyah mungkin dia nggak menempatkan saksi dari TPS tertunda, dia mungkin menempatkan dari TPS dia. Wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri dia bersangkutan kepada ketua TPS. Nah ini begini Pak, kalau ada pemantau warga yang memang mau meliput, ini teman-teman hanya yang memiliki surat tugas atau identitas dirinya aja. Kalau yang memang nggak ada Pak, maaf Pak, nggak bisa menerima Bapak dan Bapak boleh merekam, foto atau sebagainya. Itu aja. Itu perlu diingat. Teman-teman KPS dia ada yang merekam. Kalau ketua KPS sigap untuk menanyakan kepada orang tersebut, karena mungkin dia nggak beritahukan kalau memang dia dari awal dia datang sampai izin sama ketua KPS menunjukkan identitas atau surat tugasnya, itu lebih enak. Cuma kadang-kadang dia nggak ada laporan, nggak menunjukkan, kita harus pakai wajib ketua KPS untuk menanyakan itu. Jadi ada pemantau tapi dengan catatan ada surat tugas. Iya. Dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Nah ini surat suara yang dalam amplop yang tersegel kita hitung jumlah DPT-nya seandainya 300, cukup 300. Ada suara cadangan 2%, ini perlu dihitung juga dicatat. Kalau dia cadangannya ini nggak sampai 2%, jumlahnya kalau dia 200 2% berarti 200 dan 2% berarti berapa surat cadangannya? 2. Nah, seandainya suara yang itu pas 200, nggak ada cadangan, catat. Dan itu nggak keluar kata walaupun. Kalau dia saksi kebenaran, dia bilang, oke Pak, kalau Pak kebenaran, tulis ini sudah berapa saksi, sudah cukup, jangan diperpanjang. Kalau diperpanjang nanti kemana-mana nanti kan, oke Pak, ini ada perlu berapa saksi. Di dalam acara pengangkutan suara ini, Bapak kebenaran yang mana tulis ini Bapak. Nah, itu aja. Ada cara pemilihan suara oleh pemilih. Pemilih yang memberikan suara di TPS mengikuti data sebagai berikut. Pemilih perlu memastikan suara-suara yang diterima dan ditandatangani oleh ketua TPS. Surat suara yang diberikan kepada pemilih setelah mereka nanti dipanggil, mereka menyerahkan surat pemberitahuan undangan itu, menandatangani daftar hadir, kemudian dipersilakan foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik muncul dalam satu kotak. Pemberian suara tersebar di DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, melakukan acara coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan partai politik bersama. Pemberian suara pada suara pemilu anggota DPD dan dengan cara mencoblos pada nomor nama atau foto calon dalam satu kolom dan satu kolom yang sama. Pemilih yang berhak memberikan suara TPS. Ini pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPD di TPS yang bersangkutan. 1. 2. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPDB daftar pemilih tetap tambahan. Pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPD dan DPDB. Yang nomor 3 ini pemilih KTP dia punya KTP elektronik, namun dia tidak terdaftar pada DPD atau dan DPD. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Seandainya dia nggak punya KTP elektronik, ini ada surat dari Dukcapil. Sebenarnya KTP ini yang belum cetak, belum ada surat keterangan dari Dukcapil itu boleh. Bisa, dia ada surat keterangan itu jika berdasarkannya dia memang belum ada KTP elektronik menjadi belum cetak. Bisa dia menggunakan suaranya.
Dalam hal pemilihan belum menjadi KPPL per hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan yang telah dilakukan perekaman KPPL yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan sipil tadi surat keterangan yang tadi disebutkan. Terdaftar dalam daftar partai politik tetap atau DPT itu mendapatkan surat suara 5 jenis surat suara. Itu 5 jenis surat suara. Nah ya, surat suara presiden dan wakil presiden ini berwarna abu-abu. Kemudian surat suara DPR ini berwarna kuning. Surat suara ini berwarna merah. Surat suara provinsi suara provinsi ini warnanya biru. Surat suara DPR di kota ini hijau ya. Sama warnanya ya. Hijau ya. Kalau yang saya ingat surat suara DPR di kota hijau. Ya. Nah ini kabupaten kota hijau. Ini pemilih DPD. Pemilih DPD daftar pemilih tambahan ini mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 sama surat suara. Pemilih DPD daftar pemilih khusus dapat 5 juga sama surat suara yang mereka terima ini. Ada 5 surat suara juga yang dia diterima dia. Dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau lanjut usia memberikan suara atau persetujuan memilih yang seharusnya dapat giliran sesuai dengan nomor urut kalian pemilih tersebut. Pemilih disabilitas fisik yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan tentang pemilih. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui pengumuman TPS dan atau secara lisan menyampaikan surat pilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan. Ya ini pemberitahuan kita kepada pemilih nanti seandainya mereka nggak tahu ada pasangan calon yang dibatalkan. Ya. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU dapat yang meninggal dunia juga bagi yang mempunyai syarat tidak tetapkan sebagai calon anggota DPR suaranya. Kemudian ini persiapan penghitungan suara. Waktu penghitungan suara TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Penghitungan surat suara dapat dipanjang tanpa jeda paling lambat 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Nah ini seandainya penghitungan suara ini belum selesai, bisa dilanjutkan perpanjangan waktu 12 jam tanpa jeda. Jadi nggak boleh istirahat, lanjut. Bisa diperpanjang 12 jam, namun tidak ada jeda. Jadi mau istirahat dulu lah, itu dulu pulang dulu nggak boleh, langsung. Ada bedanya ini tempat duduknya. Itu papan di depan, ada ke meja KPPS.
1, 2, 3, 4, 5 anggota KPS. Kemudian ada saksi di sebelah kanan, itu ada saksinya. Nah, ini sudah kita teman-teman untuk apa ini kita buat disesuaikan karena formulir C yang besar, asas sumber suara itu lumayan besar. Awas TPS, memantau pemilu, memilih masyarakat yang hadir dengan suara yang jelas. Ini pada saat membuka suara-suara yang sudah tercoblos. APBS kedua membuka setiap suara untuk teliti dan umum kepada KPS. APBS kedua itu yang bertugas membuka surat-suara yang sudah tercoblos dan memberikan kepada ketua KPS yang diteliti dan mengumumkan suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing KPU dan suara-suara yang dinyatakan tidak sah. Ini KPPS ke-6 ke-7 yang bertugas menyusun dan mengelompokkannya. Suara yang sudah dicoblos tadi, sudah dibuka, sudah dicatat. Yuk. Ini pemilu presiden dan wakil presiden. Suara sah. Coblosan berada di dalam kotak nomor urut, gambar, ini ataupun garis pembatas di atas itu nomor urut sah. Ini sudah suara yang sah. Yuk. Ini pemilu DPR di provinsi dan di kota. Ada coblos surat suara yang digunakan oleh TPS. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar berpolitik atau nama calon DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota berada dalam kolom yang disediakan. Ini yang pertama itu surat sahnya. Dia tercoblos pada partai. Kedua, tercoblos pada pengurus calon. Nomor 3, ini tercoblos pada yang tidak ada surat calon. Yang nomor 3, ini suara partai. Tercoblos pada yang tidak ada nomor calon. Nomor 3, ini suara partai. Kemudian nomor 4 ini masuk ke calon kan di garis cuma dia di calon. Yang ada di pembukaan ya Pak. Ada tadi petugas Pahami jumlah TPS masing-masing. Ya. Kita oke mulai. Kalau ada kesalahan bukan atau di titik tulis bagian atas pada hari ini. Ini di zoom aja ini di sini. Pada hari ini tanggal 14 hari tanggal 14 itu hari apa? Pada hari Rabu huruf cetak yang bisa salah. Tanggal 14 bukan dengan angka. Tolong jangan dicoret pakai tiket. Lambat-lambat aja cara penulisan setelah kita titik dulu, setelah dititik baru dipantap sama ketua. 2024 dengan huruf juga bukan angka. Ada sih. Oke ya, dipahami ya. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengadakan rapat yang selesai provinsi.
Nah, baca nah, 5 atas. Ya. Timbul enggak? Jadi ini kan 255 ini surat suara yang kita pakai. Nah, jadi yang nggak bisa pakai kan ada jumlah berapa? Kalau ini jumlah ini, kalau nggak nanti hasilnya seperti ini nanti. Lebihan kan? Lebihan kan? Iya, nanti kita dapat sendiri. Kalau ini kan yang sudah digunakan 255 ya, 255 yang sudah pakai. Sedangkan yang kita pakai ini. Itu kan sisa. Oh iya, lanjut. 65 sisa dari 190 ya. Masih di sini ya. Jangan Iya, 105. Coba kita hitung 105. Ya, 105. Berapa kolom? Untuk contohnya X ini ada garis ada 60. 120. Anggap 120 aja. Ya, anggap ujungnya aja. langsung ujungnya aja. Langsung ditandai. Udah tandain aja langsung. Ini ya. Iya. Ujung. Itu ada 5, 10, 15, 20. Nah, gitu aja. Tarik. Titik-titiknya nanti. Tarik dulu. Dari contohnya aja kalau itu tadi. Terus. Enggak apa-apa. Tapi nanti kira-kira ya. Bawah berapa? X 40. Itu di sini. Sudah. Jadi 255. Nah, yang tidak terpakai 10. 10 ditambah 41. 10 ditambah 51. Iya. Tidak sama bukan kayak gitu sih semua. Ada di 255. Karena dia yang dipikir itu cuma satu. Jumlah sah atau tidak sah? Bukan cuma mengapa hitungannya. Kalau salah. Nanti dulu. Iya sih. Iya, Oke, sah. Ya, B. bukan campuran yang tidak dipakai. Oh berarti Ya, jumlah dari jumlah 245 ditambah 10 jadi 255. 255. Ya. 255. Ya. Iya, 202. 355. 255. 255. Sama-sama belajar. penghitungan Ya, biar karena penulisan pertama nggak mungkin di sini dulu. Dengar. Ketua. Perhatikan semuanya. Kalau pengisian tadi ada usul, pengisian dari sini dulu. Tapi pengisian di sini dulu kita nggak bisa kayak isi berita acara kita mengisi ini berita acara data kita yang utama di sini. Nah, paham ya? Yang membuka, yang membaca. Ini bagian absensi. Yang paham absensi ini. Karena pengisian awal dari sini dulu. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa nggak harus ini dulu? Ya kan? Kenapa nggak harus ini dulu? Kenapa
karena gini, salah dari sini akan timbul bermasalah di sini. Dia nggak akan timbul angkanya seperti ini. Nggak akan timbul kalau dari sini sudah salah